rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara konferensi pers pada hari ini. Kepada Kang Maman Suherman selaku moderator kita dipersilahkan. Berikut juga kepada Mas Arief Hidayat, Ketua Harian ICI, dan Bapak Ignatius dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara konferensi pers Hari Anak tentang hoax isu kesehatan yang kalau kita lihat data cyber kreasi, data Kominfo, data teman-teman yang meneliti betul tentang cek fakta, di Indonesia hoax kesehatan menempati posisi paling tinggi, bahkan nomor 1. Terutama di era pandemi COVID, tiada hari saya tidak dapat informasi dari cyber kreasi tepatnya, tentang hoax di bidang kesehatan. Terbayang ada 800.000 situs yang ditengarai menyebarkan informasi hoax. Entah itu mis, entah itu dis, entah itu malinformasi. Sementara orang Indonesia itu 30-60% pasti terpapar hoax kalau dia sudah bermain dengan media sosial. Jadi bayangkan 30-60% orang Indonesia sudah terkena hoax, dan yang sadar itu hoax menurut riset hanya sekitar 20-30. Yang lain berarti termakan dengan hoax ini. Ini temuan-temuan yang luar biasa dahsyat, yang kalau kita lihat makin memperkaya kita tentang betapa riuhnya media sosial Indonesia yang katanya literasinya rendah, tapi salah satu negara tercerewet di muka bumi, di Twitter. Kita 15 tweet per detik sejak tahun 2013. Jadi silakan teman-teman kali, sehari itu berapa banyak produksi tweet kita. 15 tweet per detik kali 60 detik berarti 1 menit, kali 60 menit kali 24 jam. Itulah orang Indonesia, terutama di Jakarta dan di tempat tinggal saya, planet Bekasi, 2 kota tercerewet di muka bumi ini. 15 cuitan per detik, sementara literasinya rendah. Kenapa saya bilang literasinya rendah? UNESCO bilang seperti ini. Sebuah negara literat itu kalau satu orang mendapatkan 3 buku baru tiap tahun minimal, 3 buku baru. Sementara orang Indonesia, 9 orang berebut 1 buku. 270 juta orang berebut 30 juta buku yang dicetak. Berarti 9 orang berebut 1 buku. Di negara-negara literat, 1 orang mendapatkan 3 buku. Jadi kelihatan betul data-data literasi kita sedemikian rendah, sehingga para penebar hoax makin keasikan mendapatkan ruang yang sangat luar biasa. Dan kemampuan kita untuk verifikasi, konfirmasi, luar biasa rendahnya. Saya kasih contoh sebelum kita masuk ke acara. Di Jember ada teman-teman komunitas literasi yang tahu betul bagaimana literasi digital kita rendah. Di satu desa, yang keluarga-keluarganya, orang-orang produktifnya itu jadi imigran sebagai pekerja di luar negeri. Yang ditinggalkan cucunya. Dan semua pegang handphone. Dan supaya anak cucunya tidak menjadi korban, apa yang dilakukan teman-teman di sana? Memberi pelatihan literasi digital pada kakek neneknya. Supaya paham betul bagaimana menghindari literasi yang bisa merugikan anak kecil. Buat saya ini luar biasa, Amerika pun melakukan itu di era Trump. Dan Indonesia harusnya melakukan itu karena WA grup keluarga, penebar hoax paling luar biasa adalah kepala keluarga. Yang tidak pernah bisa dibantah kan. Kalaupun dibantah dengan tenang cuma bilang saya kan cuma kopas warung sebelah. Sebelah aja dikopas, penuh juga enggak gitu. Ini persoalan-persoalan termasuk dalam isu kesehatan yang akan kita bicarakan hari ini berkaitan dengan persoalan kental manis misalnya. Bahkan lembaga yang cek fakta pun mengatakan ada informasi yang benar tapi dianggap sebagai hoax. Ini yang nanti akan coba diungkap oleh Mas Arief Hidayat, Ketua Harian Yayasan Nabi Peraya Insan Cendekia Indonesia. Kita melakukannya secara hibrid hari ini. Ada 2 yang daring, 1 lagi di Papua ya. 1 lagi di Papua, Pak Dr. Andes Wiryanta, MA, PhD, ini dari Kominfo.
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian ada Nuning Rodiah, Komisioner KPI Pusat, dan sahabat saya yang tidak pernah bisa diajak kompak urusan rambut, Ignatius Haryanto. Ini sejak lama kami selalu berebut sisir. Ketika sama-sama di Remote TV, kemudian di UI, lalu beliau mengajar di mana-mana dan tetap dengan bangga selalu bersisir di depan saya. Beliau adalah peneliti media dan nanti kita akan lihat persoalan hoax juga persoalan yang kadang-kadang dibiaskan. Apa itu mis, apa itu dis, apa itu malinformasi misalnya. Nah, untuk pembicara pertama yang berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, persoalan hoax yang bisa membahayakan kesehatan anak, saya persilahkan Mas Arif Hidayat untuk memaparkan paparannya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Wiryanta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Faris. Sehat selalu. Alhamdulillah, ini lagi di Papua ya, Pak? Betul, betul. Terima kasih. Dan juga ada Mbak Nuni. Mbak, apa kabar, Mbak? Belum dibuka? Saya di Papua Barat. Belum dibuka ya? Oh, sama ya? Bu Nuning juga ya? Ya. Yang belum dibuka itu akun satu saya, Mas. Untuk nanti presentasi kayaknya. Oh gitu. Minta tolong ke panitia untuk buka yang untuk nanti materi presentasi. Cek. Baik. Karena masuk belum, Mas? Sudah masuk, Ibu Nuning? Oh, ya. Sudah, Bu Nuning? Iya. Ya. Dan karena jam di Papua lebih duluan, sekarang sudah mau jam 1, jadi kami awali dulu paparan yang pertama langsung dari Pak Wiryanta, MA, PhD. Silahkan Pak Wiryanta. Ya, terima kasih Bang Faris, terima kasih para narasumber. Mohon izin kami menyampaikan paparan, barangkali tidak semua ingin saya sampaikan karena ini panjang sekali, ada 20-an 3 ya, jadi akan kami singkatkan aja. Bagaimana manajemen penanganan hoax oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tentu ini kita tahu sendiri sebetulnya sesuatu yang nggak mudah ya, sesuatu yang nggak mudah itu bahwasanya bagaimana tata kelola itu akan dilakukan. Next, nah ini tentu hal itu sangat berkaitan juga dengan amanat daripada pemerintah, amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian dirubah juga, perubahannya memang beberapa kali ya, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028, dan bahkan yang terakhir itu juga dilakukan perubahan itu di tahun berikutnya. Lanjut. Oke, kemudian, nah, kalau saya ingin menyampaikan sebetulnya kondisi di kita semua, bahwasanya kita tahu kok itu yang namanya hoax itu mayoritas ya, hoax itu mayoritas itu ada di sosial media, Nah, tentu kita tahu persis bahwasanya pengguna daripada sosial media di Indonesia itu kurang lebih itu adalah 61,8% atau lebih dari 170 juta pengguna ya, pengguna itu artinya bisa jadi orangnya sama tapi memiliki
nomor daripada HP itu beberapa ya. Jadi ini memang bisa terjadi duplikasi di situ. Tapi itu yang penting ukurannya bagi kita bahwasanya pengguna media sosial di Indonesia itu sudah sangat besar sekali, artinya lebih dari 50% penduduk kita. Next. Nah, tentu kalau kita melihat datanya, bahwasanya yang paling banyak menggunakan media sosial itu ada di, sebetulnya WA ini, WhatsApp ini tidak kita masukkan sebagai media sosial sebetulnya, tapi dalam perkembangannya aktivitasnya itu tampak seperti media sosial. Jadi kita tetap masukkan, bahkan itu menjadi pengguna yang paling banyak itu ada di WA, kemudian menyusul Facebook, Instagram, terus sampai lanjut sampai TikTok dan juga YouTube itu sangat masif sekali. Nah, betul yang disampaikan oleh Bang Faris tadi, memang kesulitan bagi kita semua untuk mengidentifikasi apakah informasi atau konten-konten itu berisikan hoax atau kabar bohong dan sebagainya yang konteksnya itu kita anggap sebagai hoax ya. Nah, ini mengapa demikian? Sebetulnya tidak terlepas dari kita ya. Sebetulnya kultur kita itu memang sejak dari awal itu tidak mendukung hal tersebut. Mengapa? Karena kita itu terjadi lompatan-lompatan yang tidak linier. Contohnya kita itu budaya lisan, kemudian tidak pernah atau sangat lemah dalam budaya baca, melompat lagi kepada budaya lisan yang di dalamnya terinci itu baik itu audio, kemudian dilengkapi dengan gambar ya, audio video. Nah, inilah yang sebetulnya mengakibatkan kita semua tidak cermat mengidentifikasi hoax itu sendiri, yang sengaja disampaikan oleh orang-orang yang tentu saja memiliki kepentingan yang sangat berbeda dengan publik, sangat berbeda dengan kepentingan negara atau pemerintah. Ini terjadi di masyarakat kita. Hal tersebut terjadi itu karena apa? Sebetulnya kita lemah, kita judulnya memang luar biasa bagus nih, tapi isinya itu hoax. Bisa juga sekaligus judul daripada informasi itu sudah langsung memprovokasi. Ini hal-hal yang demikian inilah yang tentu harus kita cermati bersama-sama dari segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya berkaitan dengan masalah kesehatan. Paling menonjol misalnya itu adalah dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 itu adalah vaksin. Macam-macam itu vaksin, misalnya wah ini vaksin dari Tiongkok misalnya, ini Sinovac gitu. Nah, ini tingkat efikasinya rendah, itu nggak manjur dan sebagainya. Ini hal-hal itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian tanda petik ajakan-ajakan untuk menolak vaksin itu juga relatif masif ya di media sosial, sehingga itu menjadi hoax ya, karena dan itu kaitannya sangat erat sekali dengan kondisi sosial, budaya, pembelahan politik itu terjadi. Saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Namun demikian ya, sebelum saya sampaikan bahwasanya partisipasi untuk divaksin itu semakin hari, bahkan sampai hari ini mayoritas daripada penduduk kita Indonesia itu bersedia untuk divaksin, bahkan berbondong-bondong untuk minta divaksin. Tetapi
data sebelumnya menunjukkan bahwasanya yang dulunya itu tanda petik ya, sekali lagi misalnya bukan pemilih dari Pak Joko Widodo, itu tingkat penolakan vaksinnya sangat tinggi. Itu terjadi di beberapa tempat, boleh saya sampaikan terjadi paling tidak di 2-3 provinsi di negeri kita. Ini terjadi, faktanya demikian. Nah, kalau ciri-ciri daripada hoax seperti sebetulnya sudah saya singgung ya. Intinya itu mesti provokatif, mesti tidak rasional, tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya apa? Jadi vaksin itu bisa menimbulkan macam-macam lah. Kemudian misalnya vaksin dari Tiongkok ini karena efikasinya rendah, ini menjadi hambatan untuk pergi ke tempat lain, ke luar negeri misalnya dan sebagainya. Ini terjadi dan itu sampai saat ini barangkali Kementerian Komunikasi dan Informatika ini juga sudah melakukan ya minimal itu meskipun tidak semuanya kita take down ya, tetapi kita memberikan klarifikasi kepada masyarakat ini yang benar, kemudian yang kita identifikasi sebagai hoax itu kita stempel lah ya, misalnya ini hoax, ini terjadi. Tentu teman-teman itu tolong para narasumber yang lain bisa memberikan penjelasan lebih rinci untuk mengidentifikasi hoax, karena hoax ini nggak mudah untuk diidentifikasi. Kadang-kadang ini bahwasanya barang itu benar dan itu kritis ya, sebetulnya itu bukan hoax, tetapi karena barangkali ada menyentil kelompok tertentu yang tentu misalnya itu berkuasa, ini akhirnya dicap juga menjadi hoax. Ini terjadi. Tentu hal inilah yang perlu kita cermati bersama untuk mengidentifikasi lebih baik apa itu informasi yang dikatakan sebagai hoax dan juga bukan. Ini akan memberikan pendewasaan terhadap kita semua, termasuk kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, saya kira kalau jenis-jenis hoax saya kira tidak perlu kami sampaikan di sini. Misalnya ada teori manipulasi, teori konspirasi dan sebagainya, itu kita semua sudah tahu semua. Ini saya kira nanti teman-teman para narasumber yang lain akan lebih detail memberikan penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Nah, sebetulnya hal ini terjadi. Kita juga mengenal apa yang kita kenal sebagai era post-truth dan juga echo chambers ya. Ini seolah-olah barang itu sebetulnya itu barang yang tidak benar, hoax, karena itu terus disampaikan terus-menerus dengan kelompok tertentu dan bahkan itu diamplifikasi oleh tanda petik para buzzer yang sebetulnya itu merupakan bagian dari bagaimana mendistorsi, bagaimana mendelegitimasi. Nah, ini terjadi. Memang sesuatu yang nggak benar itu kalau diteruskan secara kontinu ini mengakibatkan kita semua itu sebetulnya termakan oleh hoax. Nah, inilah tantangan kita bersama bagaimana mengatasi hal tersebut. Memang dalam situasi yang demikian itu untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, mengantisipasi mengenai hoax ini tidak mudah. Barang yang tidak benar ini, misalnya kita take down atau kita klarifikasi, kita stempeli tadi, hoax tadi, satu dua muncul, kita stempeli seperti itu, puluhan atau ratusan muncul kembali. Inilah
tantangan kita bersama. Yang penting bagaimana kita semua ini berpartisipasi untuk memberikan klarifikasi atau memberikan informasi kepada publik, kepada teman-teman kita, informasi-informasi yang benar, menyejukkan, dan itu bermanfaat. Itu kunci dari apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kalau mengenai data-data, monggo silahkan apa yang kami tuliskan dalam presentasi ini bisa disimak ya, bisa disimak secara bersama-sama. Yang terjadi seperti apa, memang seperti secara umum itu kami sampaikan. Ingin saya contohkan saja, hoax tentang vaksin itu ada paling tidak itu sampai hari kemarin itu ada 389. Kemudian sebarannya di mana? Sebarannya sebagian besar itu ada di Facebook, kemudian Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Memang ini sangat kelihatan sekali, misalnya di YouTube, atau di Facebook yang paling banyak. Facebook ini dapat dituliskan lebih lebih leluasa ya. Jadi kita bisa memberikan, misalnya hoax itu dirancang sedemikian rupa agak lebih panjang. Kalau Twitter kan pendek, Instagram itu lebih pada gambar-gambar, itu terjadi. Kemudian yang lain-lain, dan yang paling sebetulnya ya pengaruhnya cukup kuat itu ada di YouTube, karena ini kita bisa lihat, kita bisa simak berulang-ulang, sehingga saya juga suka atau nggak suka, saya juga untuk ada relawan-relawan yang membantu mengklarifikasi atau mengcounter hal tersebut. Tentu saja kita tidak bisa menyebut itu sebagai buzzer, tetapi membantu pemerintah, membantu kita semua untuk menjelaskan, mengklarifikasi mengenai hoax tersebut kepada masyarakat. Tentu saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi banyak itu dapat kita lihat. Kemudian intinya bahwasanya bagaimana kita itu berinternet itu secara bijak, positif, yang tentu kita tolong perhatikan bagaimana konten-konten itu kita lacak dari sumbernya itu terpercaya apa enggak. Kalau silakan, kalau itu menemukan hal-hal yang negatif ya, itu silakan diadukan ke Kominfo, itu melalui aduankonten.id, juga bisa kirim emailnya ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Ini akan ditangani secara cepat oleh petugas-petugas kami yang ada di Kementerian Kominfo untuk membantu tadi paling tidak itu memberikan klarifikasi, oh ini yang benar, ini yang hoax. Kemudian kalau itu meresahkan, di take down. Itu terjadi, dan tentu saja kami perlu ingatkan bahwasanya hal tersebut ya tadi, misalnya kita tangani, kita handle 1, 2, 3, 4, 5, yang muncul ratusan. Nah ini tentu saja partisipasi dari kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan juga saya menaruh harapan besar kepada Bapak-Bapak narasumber, terus kemudian Bang Faris, tolong ini juga dibantu untuk menangani cegah hoax dan berinternet secara positif. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Wirianta.
kalau sedikit menjelaskan ke teman-teman, tadi ada 9 ciri-ciri hoax yang ditampilkan di PowerPoint Pak Wirianta tadi. Kemudian yang paling menarik, temuan isu hoax per kategori di bulan Agustus 2018 sampai 31 Oktober, itu isu kesehatan nomor 1, ada 1931. Baru kemudian isu pemerintahan 1789 dan isu politik 1265. Menyusul kemudian penipuan, kejahatan, kemudian isu internasional, fitnah dan lain sebagainya. Jadi kita lihat betapa ruang kita dipenuhi oleh isu-isu kesehatan, isu-isu hoax tentang kesehatan. Dan yang menarik kalau lihat paparan Pak Wirianta tadi, penduduk Indonesia 274,9 juta, tapi yang terkoneksi dan punya nomor perdana 345,3 juta. Ada 125,6%. Nah, kita tidak tahu ini manusia atau tuyul kelebihannya. Atau satu orang punya 2 dan 3 nomor, dan belakangan ini kita dengar dan penangkapan di beberapa tempat tentang bisnis usaha jasa maki dan jasa hoax yang kemudian monetize sedemikian dahsyat. Nah, itu temuan dari teman-teman di Kominfo dan Siberkreasi, karenanya sekarang ada Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kominfo dengan 4 pilar, digital ethics, digital skill, digital safety, dan digital culture. Itu ya Pak Wirianta ya, 4 poin ya. Betul. Mudah-mudahan tahun ini 12,5 juta terpapar nilai positif, 2024 50 juta orang Indonesia paham dan bisa membedakan hoax. Jadi ada upaya keras dari pemerintah untuk melawan ujaran kebencian dan hoax ini. Yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Nuning untuk memaparkan presentasinya yang berkaitan dengan hoax ini. Silakan Mbak Nuning. Baik, Kang Maman. Saya juga sedang ada di Papua Barat, jadi bersebelahan sama Pak Wirya Mas tadi. Cuma nanti akan saya sampaikan secara singkat, karena domain yang bisa saya sampaikan adalah berkaitan penyiaran, yang tentunya ketika bicara penyiaran, dari data 3 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir, kalau boleh saya persentasekan bahwa data hoax yang ada di lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio, itu nyaris tidak sampai 10% dari semua total tayangan. Kalau kita bicara program siaran, 1 minggu itu di 18 stasiun televisi aja ada sekitar 3.500 program siaran yang ditayangkan. Cek, suara saya bisa diterima dengan baik, Kang? Nah, kalau dipegang begitu lebih jelas, Mbak Nuning. Oke, baik. Ya, baik. Saya pegang begini saja. Jadi dari 3.500 program siaran per minggu, kalau kemudian kita kalikan dalam 1 tahun itu ada berapa program siaran, tentunya program siaran ini jadi jauh lebih banyak. Dan ketika saya persentase, ya untuk sanksi yang kita keluarkan berkaitan dengan muatan-muatan yang mengandung unsur hoax, itu adalah ya hanya kita temukan di kemarin di tahun 2019 itu hanya ada 2 program siaran yang kemudian muatannya adalah muatan hoax, khususnya yang kemarin berkaitan dengan bom yang ada di Sarinah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan gempa di Banten saat itu. Nah, ketika bicara data hoax yang kemudian masuk di industri penyiaran, total, mohon maaf ini agak crowded di ruangan saya karena saya juga habis seminar di Papua, Kang. Nah, ini ternyata ya paparan-paparan hoax di media televisi ini sangat kecil, bahkan tidak sampai 10%. Kalau saya bilang di radio bahkan zero, hanya 0, sekian persen data hoax yang kemudian muncul lewat media radio. Nah, balik lagi sebenarnya penetrasi internet hari ini seperti apa ketika kemudian saya bandingkan dengan penetrasi informasi melalui free to air dan pay TV. Data dari Nielsen menyebutkan bahwa hari ini memang tingkat penetrasi informasi yang paling kuat itu ada di televisi, yang selanjutnya televisi free to air 83, digabung dengan pay TV 14%. Artinya apa? Sebenarnya ketika kekuatan penetrasi ini jauh lebih meluas, itu cakupan luasannya itu ada di televisi dan radio, dan sementara internet di 73, meskipun memang pergerakan internet sangat kencang untuk kemudian melakukan penetrasi terhadap masyarakat begitu. Nah,
saya menyitir datanya Edelman Trust. Di Indonesia, only 1 in 4 have good information hygiene. Jadi tingkat kebersihan ataupun tingkat kesehatan informasi itu ya hanya ada satu di antara 4 orang yang punya good informasi. 60% responden itu ya kecenderungan mereka lebih suka nge-share tanpa ada kemudian pola-pola screening yang begitu kuat begitu. Nah, selanjutnya Kang Maman lanjut. Nah, ini yang kemudian saya akan langsung sampaikan saja secara lebih tegas bahwa apa peran KPI dalam menangani hoax. Peran KPI dalam menangani hoax ini yang pertama adalah kita selalu mengedepankan prinsip perlindungan anak dan perempuan. Selalu ini menjadi ruh pengawasan KPI atas konten program siaran. Yang menjadi konsen kami tidak hanya semata-mata anak sebagai pengisi program, tetapi anak juga sebagai konsumen media. Satu misal di kasus susu kental manis ini. Di susu kental manis ini, sebentar Mas, saya minta untuk dikecilin audionya sebentar. Nah, baik, selanjutnya ya Mas. Nah, seperti kasus kemarin SKM, bagaimana kami di Komisi Penyiaran Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan BPOM segera menginformasikan bahkan memberikan peringatan kepada lembaga penyiaran berkaitan dengan muatan-muatan iklan susu kental manis yang awal-awal kemudian didesain dan dikemas dalam kemasan yang memang tidak sesuai dengan peraturan BPOM. Yang kedua, penegakan kode etik jurnalistik. Karena begini, Kang, kita melihat bahwa harusnya hari ini lembaga penyiaran khususnya di program-program berita itu menjadi rujukan informasi yang paling valid bagi masyarakat yang akan membenarkan dinamika atau berkembangnya hoax yang ada di masyarakat. Jangan sampai lembaga penyiaran khususnya ini menjadi justru yang mengamplifikasi hoax itu sendiri sehingga dikemas dengan cara-cara mereka sehingga memicu ataupun mendulang kepemirsaan yang tinggi. Itu yang kemudian menjadi catatan kami. Sehingga kalau ada muatan jurnalistik yang mengandung hoax, tentu akan segera ditindak oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Yang terakhir, saya selalu concern dan ini juga bagian dari beberapa masukan yang disampaikan oleh Kang Maman. Saya selalu ingat bahwa Kang Maman itu viralkan yang benar, jangan selalu membenarkan yang viral, kan begitu Kang. Dan itu saya setuju sekali. Barusan kita juga menggelar ini di Papua Barat Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa bersama ibu-ibu Bayangkari se-Papua Barat. Nah, ini bagian dari komitmen KPI, peningkatan kapasitas literasi bagi stakeholder penyiaran. Baik itu penonton, SDM penyiaran dalam hal ini adalah SDM penyiaran ya tim produksi, manajemen di lembaga penyiaran, para pimpinan di lembaga penyiaran juga menjadi objek untuk peningkatan kapasitas literasi. Lanjut terakhir. Dari data yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa yang kemudian menjadi rekomendasi tentunya KPI mendorong untuk media konvensional khususnya televisi dan radio yang menjadi domain pengawasan KPI itu menjadi rujukan informasi program yang kemudian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Khususnya di program jurnalistik, program talk show, dan program ILM. Karena apa? Kami mengamati untuk pro SKM ini ya program ILM yang kemudian banyak menyasar ke masyarakat. Kedua, pengaturan konten media baru dalam rangka melindungi publik dan dalam rangka memberikan keadilan dalam penyampaian informasi kepada publik. Kalau saya membaca data, ternyata penyebaran tentang isu-isu SKM yang kemarin itu sempat beredar, itu ya berangkatnya dari Facebook. Dan memang kalau kemudian kita konfirmasi data secara umum, ya Facebook menjadi penyebar hoax yang kemudian sangat potensial begitu ya, dan mendominasi di media penyebaran hoax itu melalui Facebook. Dan yang terakhir tentunya bersinergi dengan berbagai pihak melakukan penguatan literasi masyarakat, baik itu dengan kalangan-kalangan pengguna, artinya susu kental manis, terus pengguna layanan televisi dan lain sebagainya, dan juga dengan pelaku apapun produsen program siaran televisi.
Dan itu pun sekarang sedang menjadi concern KPI. KPI punya program prioritas namanya Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, yang memang itu bagian dari cara KPI melakukan intervensi terhadap selera penonton agar penonton segera bergeser menuju ke siaran-siaran yang berkualitas. Agar ketika rating share itu naik di program berkualitas, saya punya keyakinan bahwa program-program ataupun TV-TV lain juga akan memproduksi hal yang sama, yakni memproduksi hal-hal yang berkualitas. Demikian Kang, terima kasih. Barusan juga saya sampaikan di forumnya Ibu-Ibu Bayangkari se-Papua Barat, viralkan yang benar, jangan selalu membenarkan yang viral. Thank you inspirasinya Kang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nuning. Jelas tadi Mbak Nuning memperkuat bahwa 60% orang tidak punya waktu, tidak punya kepekaan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap informasi yang mereka peroleh, sehingga saringannya kadang-kadang jebol karena tidak punya waktu atau malah tidak tahu bahwa semua informasi harus diverifikasi dan dikonfirmasi. Blogger dan jurnalistik, para jurnalis pasti paham tentang hal ini. Kemudian yang menarik tadi televisi, lembaga penyiaran, ini sudah menjadi sorotan dari KPI dan juga dengan BPOM untuk terus-menerus diberikan informasi mengenai bagaimana seharusnya kemasan kental manis ditampilkan. Juga peringatan-peringatan kalau sampai ada kesalahan-kesalahan dalam menginformasikan masalah-masalah seperti ini. Dan diharapkan betul dengan gerakan literasi sejuta pemirsa, media mainstream harus menjadi rujukan berita yang benar. Bukan malah mengamplifikasi hoax. Mudah-mudahan gerakan ini terus membesar dan kemudian lembaga penyiaran, televisi dan radio tidak menjadi sarang untuk mengamplifikasi berita-berita hoax. Terima kasih Mbak Nuning. Sekarang saya mau lihat temuan dari Yaichi berkaitan dengan informasi hoax yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan, terutama dengan kental manis. Silakan Mas Arief. Terima kasih Kang Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya berdiri aja supaya lebih rileks sedikit. Jadi IAICI sendiri sudah melakukan advokasi tentang susu kental manis. Jadi sebelum tahun 2018 itu dikenal dengan susu kental manis. Tapi semenjak BPOM mengeluarkan peraturan, itu kebanyakan produsen menggunakan namanya kental manis, creamer kental manis atau nama selain ada susu di depan untuk label besarnya. Jadi semenjak 2017 akhir kami sudah melakukan advokasi dan pada tahun berjalan 2018 BPOM juga mengeluarkan surat edaran yang salah satunya mengatur tentang kental manis yang saat itu mulai berpolemik. Kenapa kami tertarik dengan isu hoax yang terkait dengan kesehatan terutama kental manis? Karena beberapa sebulan yang lalu, hampir sebulan yang lalu, ada berita yang cukup hangat tentang yang menyatakan bahwa kental manis itu tidak boleh diseduh dan itu dinyatakan sebagai hoax. Itu kami tertarik dengan itu. Faktanya bagaimana? Ada beberapa data dari kajian kami dan temuan IAICI. Bisa dilanjutkan presentasinya? Bisa dilanjutkan presentasinya? Ya, ini kita mulai dari surat edaran BPOM yang tahun 2018. Kata kuncinya adalah SKM kental manis tidak boleh diseduh, dinyatakan sebagai hoax. Ini faktanya. BPOM mengeluarkan surat edaran tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya pada tanggal 22 Mei 2018. Yang salah satu poinnya di ayat angka 1 huruf C dikatakan dilarang menggunakan visualisasi gambar susu kental manis, susu cair dan atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh. Ingat, dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman. Kita akan konfirmasikan dengan terkait dengan tadi yang dicap sebagai hoax. Ya, bisa lanjut. Ini kata kuncinya dengan cara diseduh. Selanjutnya, BPOM mengeluarkan per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan pada tanggal 21 September 2018.
salah satu pasal yang cukup mewakili tentang permasalahan tadi adalah pasal 67, itu di huruf W, pernyataan atau visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi. Seperti itu, salah satu yang menyatakan bahwa sebagai minuman tunggal itu dilarang untuk ditampilkan sebagai iklan, sebagai materi iklan oleh produsen, dilarang oleh BPOM. Jadi seandainya misalnya kalau produsen menampilkan satu gelas seperti sebelum tahun 2018, satu gelas susu yang diminum atau hanya satu gelas susu itu sudah dilarang. Sudah dilarang. Berarti apa? Itu kalau satu gelas susu dicampur dengan air itu kan pasti diseduh kan? Pasti diseduh. Nggak mungkin tidak diseduh. Nggak mungkin dia akan tercampur dengan sendirinya. Ya, itu bisa lanjut. Perkembangan selanjutnya, tahun 2021 ini bermula dari RRI yang saat itu menyiarkan berita tentang sosialisasi BPOM, yaitu RRI mengadakan webinar dengan talk show pada tahun 2021 ini sosialisasi tentang Per BPOM nomor 31 tahun 2018, yang salah satu disinggung adalah tentang SKM juga isinya. Sini SKM, salah satu penjelasan BPOM di talk show tersebut, SKM tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu. Susu kental dapat digunakan sebagai topping, pelengkap atau campuran pada makanan atau minuman seperti roti dan lainnya. Seperti ini salah satu materi yang sosialisasinya yang mulai masuk ke RRI. Bisa lanjut, nanti kita lihat. Dari sosialisasi itu muncul di beberapa berita media yang salah satunya menginformasikan bahwa susu kental manis atau kental manis tidak boleh diseduh. Titik persoalannya di sini. Jadi ada teman-teman dari Berilio ada di sini? Belum ada ya. Salah satu persoalannya adalah saat itu Berilio menampilkan infografis yang kemudian ditampilkan di Facebook oleh salah satu pengguna Facebook, dan ini sebagai hoak. Dianggapnya sebagai hoak. Bahwa SKM tidak boleh diseduh, itu dianggapnya sebagai hoak oleh tanpa hoak. Terus ini tanggal 19 September 2021. Ini seperti ini, bisa dilanjutkan, kita coba lihat. Salah satu poin, ya ini beberapa poin yang ditampilkan oleh Berilio dalam bentuk infografis seperti ini dianggap hoak. Poin pertama, SKM tidak dianjurkan untuk bayi di bawah 12 bulan karena tidak bisa mencukupi asupan gizi. Ini sebenarnya sudah ada di larangan BPOM. Di label juga dicantumkan bahwa tidak boleh berwarna merah, tidak boleh untuk bayi di bawah 12 bulan. Yang kedua, kandungan gula yang tinggi kurang baik dikonsumsi setiap hari. Dan ini para pakar sudah mengatakan benar. Yang tiga, karena bukan susu murni, SKM tidak dianjurkan dikonsumsi seperti biasa, seperti layaknya susu hati. Para pakar juga mengatakan ya seperti ini. Yang keempat, SKM sudah lama dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai topping makanan saja. BPOM juga mengatakan seperti ini. Pakar juga mengatakan seperti ini. Yang kelima, poin kelima, ini yang dipersoalkan. Larangan menyeduh SKM jadi minuman sudah tertuang pada peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018. Pertanyaannya mungkin kepada Bapak Kominfo atau Ibu dari Komisi Penyiaran, apakah poin-poin dari Berilio ini dianggap hoak? Apakah pernyataan atau statement atau rilis yang dikeluarkan oleh Tanbak Hoak itu ini dinyatakan hoak? Mohon klarifikasi dari Kominfo dengan teman-teman dari Tanbak Hoak, apakah benar ini hoak? Faktanya apa? Kami juga melakukan riset dan punya fakta data juga. Bisa lanjutkan? Ini kami juga melakukan cek fakta bahwa bijak mengkonsumsi SKM ini data dari BPOM loh. Bisa diakses di websitenya BPOM, bpom.go.id, pom.go.id. Pertama,
SKM atau kental manis dapat digunakan sebagai pencampur teh atau kopi atau coklat lainnya sebagai pencampur minuman. Yang kedua, dapat digunakan untuk topping. Benar. Sangat sering BPOM menyatakan bahwa sebaiknya kental manis atau SKM digunakan sebagai topping. Yang ketiga, tidak dapat menggantikan produk susu sebagai penumbuh atau pelengkap gizi. Tidak dapat menggantikan produk susu sapi atau susu dipasteurisasi atau susu disterilisasi atau susu formula, susu pertumbuhan sebagai penambah pelengkap. Ini dengan ilustrasi gambar dia di dalam gelas, itu tidak dapat. Berarti susu dimasukkan ke dalam gelas, dicampur dengan air, itu diseduh apa tidak? Diseduh. Ini ilustrasinya bahwa SKM itu tidak boleh diseduh. Ilustrasinya sudah jelas. Terus susu kental manis tidak baik untuk bayi, dan itu secara jelas dinyatakan dalam Perpom BPOM bahwa di label harus dicantumkan berwarna merah, tidak baik untuk bayi di bawah 12 bulan. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, perhatikan label tidak menampilkan anak usia di bawah 5 tahun secara sendirian. Itu untuk bagaimana pengaturan iklan yang diatur oleh BPOM seperti ini. Jadi ini pernyataan dari BPOM dengan penulis Dr. Bagus Budi Santoso. Dengan narasumber ini dari BPOM, sedangkan dari IDE sendiri juga secara tegas juga menyatakan susu kental manis tidak boleh diberikan pada bayi dan anak karena memiliki kadar gula yang tinggi dan kadar protein yang rendah. Pemberian susu yang direkomendasikan untuk bayi adalah ASI atau ASI donor yang telah terbukti aman atau susu formula bayi. Sedangkan jika berusia di atas 1 tahun, selain ASI dapat mengkonsumsi susu sapi yang sudah dipasteurisasi atau UHT, atau susu formula pertumbuhan. Untuk pemberian susu selain ASI sendiri, sebaiknya berkonsultasi kepada dokter spesialis anak. Jadi penulisnya dari IDE juga Pak Dokter Bagus, Ibu Damayanti juga. Jadi beberapa pakar juga memperjelas bahwa SKM itu tidak boleh diseduh. Faktanya BPOM juga tidak mengatakan tidak sebagai hidangan atau minuman tunggal untuk disajikan, baik itu sebagai iklan ataupun sebagai bentuk promosi lainnya dari produsen. Ya, bisa dilanjutkan? Ya, jadi kami bersama beberapa organisasi masyarakat sejak tahun 2018 telah melakukan sosialisasi. Jadi bersama pimpinan pusat Aisyah, Muslimat NU, termasuk dengan Himpaudi, terus beberapa elemen lainnya kami lakukan sosialisasi bahwa SKM itu bukan susu. Dan kami selalu mengatakan bahwa kental manis itu adalah sirup yang mengandung susu, beraroma susu. Jadi kami harapkan kepada lembaga-lembaga yang tadi mengeluarkan pernyataan menjustifikasi bahwa SKM tidak boleh diseduh, mohon diklarifikasi, mohon dikoreksi. Apa benar? Itu pernyataan langsung dari BPOM. Karena BPOM sendiri tidak pernah mengatakan, membantah bahwa SKM tidak boleh diseduh adalah hoax. Tidak pernah. Jadi mohon lembaga yang telah mengeluarkan pernyataan seperti itu untuk mengklarifikasi atau mengkoreksi apakah benar BPOM menyatakan bahwa SKM tidak boleh diseduh dan dinyatakan sebagai hoax. Terima kasih dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu naruh kacamata di kepala situ nggak terpleset ya? Saya suka turun masalahnya. Oh itu. Itu hoax juga kan? Itu hasil editan. Oh itu kebetulan ada kecil itu ya. Mungkin bisa dikasih lihat ke teman-teman media dan blogger paparan 2 terakhir dari Mas Arief supaya kita nggak salah kutip lagi tentang kenapa tidak boleh diseduh dengan 5 alasan dan juga pernyataan jelas dari IDAI dan BPOM sendiri. Dan kenapa kemudian muncul cerita bahwa itu hoax yang sempat muncul di media sosial kan. Nah ini mungkin persoalan miss, dis, dan mal informasi yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa membedakannya. Karena itu saya menghadirkan teman saya yang
berbeda style rambut dengan kami berdua, Mas Ignatius Haryanto. Silahkan, Mas. Topinya bisa dibuka. Itu penghinaan. Ini nempel sama rambut. Oke. Kita bertiga sebenarnya masih masuk teknologi 3G ya. Gundul-gundul gondrong gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya mencoba untuk membaca sejumlah liputan media yang terkait dengan masalah kental manis ini gitu ya. Saya nggak akan pakai istilah susu lagi sekarang karena sudah jelas itu adalah hanya gula. Dan saya kira di sini memang ketika saya juga membaca apa yang ditulis oleh Turnback Hoax ya dari teman-teman Mavindo, kelihatannya ada sedikit terplesetnya. Kalau saya boleh bacakan sedikit apa yang ditulis oleh teman-teman Mavindo. Mudah-mudahan teman-teman dapat bahannya. Turnback Hoax ID ini ditulis 19 September 2021. Ada tulisannya dalam tanda kurung, salah, susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas. Ya. Saya bacakan saja. Hasil periksa fakta ini dilakukan oleh dari Universitas Diponegoro. Pernyataan tersebut tidak benar. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Rita Endang tidak mengatakan bahwa susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas, melainkan bahwa susu kental manis tidak bisa dijadikan sebagai pengganti susu. Ya. Di sini disebutkan juga narasinya bahwa fakta tentang susu kental manis tidak boleh diseduh air panas itu disampaikan menurut Deputi Badan Pengawasan Badan Pengolahan Pangan Olahan Rita Endang dalam dialog bersama dengan Pro 3 RRI. Meminum susu kental manis dengan diseduh adalah kebiasaan yang salah. 1. SKM tidak dianjurkan untuk bayi di bawah 12 bulan. 2. Tadi kandungan gulanya tinggi. 3. Bukan susu murni. 4. SKM sudah lama dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai topping makanan saja. Dan 5. Larangan menyeduh SKM sudah tertuang dalam peraturan Badan POM nomor 31. Nah, persoalannya adalah ternyata belakangan diberikan informasi bahwa yang datang ke talkshow di RRI itu bukan Ibu Rita Endang, tetapi adalah Ibu Yeni Restiani. Ibu Yeni Restiani, salah seorang direktur di Badan POM juga, tetapi bukan Ibu Rita Endang. Ya. Jadi saya kira di situ ada satu fakta yang sedikit meleset. Dan itu sedikit bertentangan atau tidak akurat lah kalau boleh dibilang ya, tidak akurat. Nah, lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan soal 5 fakta tentang kental manis tadi, saya kira itu memang merupakan bagian dari pembicaraan itu, tetapi saya heran kalau kemudian pihak Turnback Hoax ID ini memberi label bahwa laporan ini adalah sesuatu yang hoax gitu ya. Salah, susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas begitu. Nah, ini saya kira mungkin perlu ditelusuri lagi lebih jauh, dan saya kemarin belum sempat berkomunikasi dengan teman di Mavindo. Saya ingin mengklarifikasi juga karena misalnya tadi dari pertemuan ini kan ada keberatan terkait dengan label hoax yang diberikan oleh Turnback Hoax begitu ya. Nah, karena tadi Kang Maman minta saya untuk sedikit menjelaskan yang terkait dengan 3 jenis informasi itu, ya. Saya mengambil keterangan ini dari satu handbook yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2018. Di situ ada 3 jenis kesalahan informasi, kalau boleh dibilang. Yang pertama yang disebut sebagai misinformasi. Misinformasi itu adalah ketidakakuratan gitu ya, atau menghubungkan yang keliru atau konten yang mungkin misleading. Itu adalah kekeliruan informasi, tetapi boleh dikatakan
misinformasi ini tidak ada niatan jelek. Jadi misalnya begini, orang salah menuliskan nama saya, gitu ya. Misalnya ada orang menulis, ya mungkin banyak yang di sini juga tahu kalau saya sering dipanggil sebagai kumkum gitu ya. Misalnya ada orang menulis mewawancara saya dan lalu kemudian memuat wawancara tersebut dan menuliskan menurut Ignatius Kumkum, gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya itu kalau secara formal memang tidak akurat gitu ya. Walaupun rujukannya mungkin betul, tapi tidak akurat lah, tidak korek seperti itu. Tapi apakah ada niatan jahat di sana? Tidak. Ini semata-mata soal tidak akurat saja, begitu ya. Tidak mengecek kembali, memeriksa kembali informasinya. Jenis yang kedua itu adalah disinformasi. Nah, disinformasi ini adalah konteksnya salah, lalu kemudian juga kontennya dimanipulasi, kemudian atau kontennya itu dibuat-buat atau istilahnya difabrikasi, begitu ya. Dan di sini sudah ada unsur niatan jahat, begitu ya. Dan yang ketiga yang disebut sebagai malinformasi, malinformasi itu adalah faktanya benar tapi niatnya memang jahat. Bentuknya contohnya misalnya adalah bocoran, ya, informasi yang bocor. Misalnya misalnya katakanlah Kang Maman dipotret ketemu dengan selingkuhannya, misalnya hoax ya, hoax apa bukan? Hah? Bener kali ya, fakta ya. Nah, hal-hal seperti itu yang disebut sebagai malinformasi, yang artinya informasi yang dikeluarkan betul adanya, tetapi niatannya memang jelek, begitu ya. Atau kemudian memang itu sesuatu yang dibuat untuk melecehkan atau menjatuhkan seseorang seperti itu, begitu ya. Atau juga misalnya ungkapan-ungkapan yang penuh kebencian. Jadi hal-hal seperti itu yang disebut sebagai malinformasi. Nah, teman-teman, saya kira dalam hal ini yang saya lihat setelah saya mendengar macam-macam informasi tadi, saya kira apa yang terjadi di sini adalah misinformasi, di mana misinformasi terjadi dalam memberikan satu keterangan terkait dengan kental manis ini apakah boleh diseduh atau tidak, begitu ya. Padahal sebenarnya persoalan dasarnya saya kira bukan soal diseduh atau tidaknya, tetapi bahwa kental manis itu adalah tidak baik, dia adalah bukan produk susu, gitu ya, maupun turunannya gulanya jauh lebih banyak dan itu sangat berbahaya buat bayi, ya, buat bayi di bawah umur 1 tahun seperti itu. Nah, dan tadi juga dikatakan bahwa ini lebih tepat untuk menjadi topping saja, begitu ya, tidak untuk dikonsumsi secara tunggal, begitu. Nah, ini yang saya kira memang hari-hari ini ada banyak lembaga yang kemudian memberi label dengan mudah sesuatu ini hoax atau bukan, begitu ya, yang lalu kemudian sering di-challenge oleh banyak pihak, oleh netizen dan lain-lain seperti itu. Tetapi saya kira dalam soal ini mudah-mudahan ini bukan soal ada intensi jahatnya, gitu ya, atau ini sekedar kekeliruan dalam memaknai informasi atau salah menangkap konteks kalau boleh saya katakan begitu, ya. Jadi ini bukan mengarah pada disinformasi, bukan mengarah kepada malinformasi, tetapi misinformasi. Kira-kira gitu, Kang Maman? Baik, terima kasih. Jadi kalau dalam satu acara menterinya diundang, yang datang direkturnya, kemudian diberitakan menteri mengatakan, padahal kenyataannya yang mengatakan saat itu adalah direkturnya, itu misinformasi kan? Misinformasi. Seharusnya tetap mengatakan bahwa ini pernyataan menteri yang disampaikan oleh direkturnya. Tidak boleh semata-mata mengatakan menterinya yang bicara, karena menterinya aja tidak hadir. Itu juga kayak yang terjadi waktu di RRI Pro 3, yang harus bicara Ibu Ritanya nggak datang, yang muncul Ibu Yeni, lalu diberitakan Ibu Rita mengatakan, ya jelas bukan Ibu Rita yang mengatakan, tapi kontennya tetap sama, dinyatakan oleh orang yang mewakili dan datang dari badan yang sama kan, BPOM ya. Ya itu yang misinformasi. Kalau disinformasi betul-betul fabrikasi, betul-betul dibuat dalam pabrik, diciptakan untuk sengaja punya kepentingan macam-macam, kepentingan politik, kepentingan keuangan dan lain sebagainya. Ini ada yang kita sebut bisnis jasa maki, bisnis jasa hoax itu.
Itu dia sengaja. Sementara kalau mal informasi itu ya mungkin benar, bisa jadi benar. Maman jalan berdua, padahal tujuannya ke tempat ibadah tapi dibilang ke diskotik, itu mungkin. Atau ada seseorang yang waktu masa lalunya dia hamil, dia foto dengan memperlihatkan perutnya, tiba-tiba foto itu dimunculkan lagi saat dia mencalonkan diri jadi calon bupati, calon gubernur. Dan dikaitkan, tiba-tiba mau nggak memilih perempuan yang seperti ini sebagai kepala daerahmu. Nggak ada kaitannya satu sama lain kan. Jadi memang niatnya untuk menjatuhkan bahwa nggak pantas lah laki-laki gundul memimpin Tangerang misalnya. Itu niatnya. Jadi memang niatnya untuk menjatuhkan. Karena KTP-nya Bekasi. Nah ini 3 informasi yang kadang-kadang orang lupa nih antara miss, dis, dan mall, antara niat. Kira-kira itu. Nah, teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan betul dengan hoax kesehatan. Silahkan. Jangan ada yang nanya, gundul itu sehat atau enggak. 1. Ada lagi? 2 lagi? Oh, 1 dulu. Silahkan Mas. Nama dan asalnya, planet mana? Saya Wijaya dari indonesiatimes.com. Ini menarik Bang, terkait dengan isu hoax, khususnya konten SKM ya. Dan saya ingin lebih memperdalam saja, itu tadi terkait dengan adanya perbedaan ya antara yang sudah dinyatakan oleh pejabat terkait BPOM, kemudian sudah muncul juga di website BPOM, dan kemudian dikutip oleh Brilio, kemudian menjadi infografis. Tapi dinyatakan hoax oleh Kominfo dalam Bukan website. Kominfo? Iya. Oh, Kominfo juga? Iya, artinya dalam websitenya Turn Back Hoax yang itu merupakan legalitasnya dari Kominfo. Nah, barangkali ini ditujukan ke Pak Wiryanta. Terkait dengan beredarnya informasi tersebut, bagaimana sih sebenarnya skema yang dibuat oleh Kominfo sendiri dalam rangka tadi pengendalian ya, kita bicara informasi yang harus akurat, yang harus terverifikasi dan sebagainya. Jangan sampai media-media mainstream atau teman-teman media yang hadir di sini kemudian mengutip situs resminya BPOM, kemudian juga mungkin tadi investigasinya YAICI, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang memang berbeda gitu. Nah, bagaimana kemudian Kominfo menindaklanjuti untuk ya paling tidak diperbaikilah untuk ke depan. Barangkali nanti bisa dijelaskan. Yang kedua adalah terkait dengan tadi Ibu Nuning ya, nyatakan bahwa sudah melakukan gerakan atau gerakan literasi terhadap banyak kalangan, terutama yang saat ini sedang dilakukan di Papua. Tapi kalau melihat fakta di lapangan juga bahwa khususnya ibu-ibu ya, karena untuk informasi terkait SKM itu yang lebih banyak menonton mungkin ibu-ibu, karena begini fakta yang mungkin juga YAICI pernah publish gitu ya, bahwa informasinya korporasi besar itu sekarang melakukan strategi lain gitu ya, dengan memasukkan SKM itu sendiri dalam produk sinetron atau tayangan-tayangan yang sedang digandrungi, misalnya Ikatan Cinta, betul ya Maman ya? Nah seperti itu, pokoknya yang lagi viral itu dia masuk dengan satu segmen atau ya mungkin cuma beberapa menit, tapi iya. Nah bagaimana hal ini atau KPI melakukan penegakan yang lebih keras gitu ya terkait dengan informasi yang mungkin belum benar gitu ya dan kurang akurat. Barangkali itu dulu Kang Maman. Tadi sebenarnya mau 10 pertanyaan tapi saya bagi-bagi dengan. Jangan viralkan yang botak. Oh ya, salah ya. Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan ke narasumber kita yang daring nih, yang hibrid. Pak Wiryanta, kalau sudah dinyatakan hoax tapi ditemukan bukti bahwa itu bukan hoax, bagaimana itu disikapi?
Yang kedua ke Ibu Nuning, bagaimana kalau ada produk yang built-in di dalam sebuah program. Dan built-in-nya itu mungkin bisa menyesatkan, seperti mempromosikan kental manis di dalam sinetron misalnya. Sekarang ke Pak Wiryanta dulu, silakan Pak Wiryanta. Ya, terima kasih Kang Maman. Mohon izin, kalau yang pakai topi itu Pak siapa, Kang Maman? Pak Ignatius Haryanto. Oh iya, Pak. Terima kasih Pak Ignatius Haryanto. Sebetulnya yang kawan saya yang tanya tadi dari mana Kang Maman? IndonesiaTimes.com. Oh, IndonesiaTimes.com. Baik, benar sekali. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ignatius Haryanto itu betul sekali. Barangnya itu benar sebetulnya. Cuma terjadi apa itu yang tadi disampaikan beliau tadi, disinformasi ya. Artinya apa? Oh, barang benar terus diadukan. Ini kan tadi saya sebutkan aduannya, diadukan itu menjadi hoax. Nah, atas dasar pengaduan daripada masyarakat tadi, kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, nah itu ini karena udah dibandingkan begitu, nah, terus kita stempeli hoax. Nah ini padahal ini barang yang benar kan begitu. Nah ini untuk tentu saja untuk meluruskan hal tersebut, barangkali tolong. Nah, kebetulan kami ini juga mengurusi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Ya, kalau wabil khusus tadi disampaikan apa itu namanya susu kental manis. Susu kental manis itu ya memang itu tidak semata-mata susu. Jadi hanya untuk kalau bahasa saya ya, ini untuk nyampur, misalnya saya mau bikin kopi susu dan sebagainya. Ini tentu saja ini bisa mengurangi gulanya. Nah inilah yang sebetulnya tolong produsen ataupun kalau tadi boleh saya sebut untuk meluruskan bersama-sama, ya ICI itu memberikan rilis minimal kepada saya. Nah, ini akan kami sampaikan untuk di bahwasanya informasi yang sebelumnya itu adalah yang benar itu ini loh. Nah ini untuk bisa mengklarifikasi kepada publik bahwasanya barang yang benar kok distempeli hoax. Ini kan juga artinya, tetapi begini loh, barang yang benar, informasi yang betul distempeli hoax itu karena salah dalam mempersepsikan. Saya tadi juga betulnya saya pribadi ini terlepas dari jabatan saya ya, saya pribadi ini termakan seperti itu. Susu kental manis itu ya nggak boleh lah untuk bayi, kemudian nggak boleh ini. Oh benar juga ya lah ini hal-hal yang seperti itu. Marilah kita lempengkan bersama-sama. Salah satunya tolong datang dari tanda petik produsen daripada SKM itu, atau tanda petik juga yang memberikan advokasi mengenai itu, memberikan rilis pada kami akan tentu saja akan membuka dengan senang hati bahwasanya ini benar. Itu saya kira dari kami, Kang Maman, terima kasih. Baik, makasih Pak Wiryanta memiliki diksi melempengkan, bukan menyisiri data-data yang ada. Karena itu peka buat saya. Jadi seharusnya yang muncul adalah bahwa ini ada ketidakakuratan narasumber yang dikutip bukan Ibu Rita, tapi disebutnya Ibu Rita. Sementara kontennya sama. Tapi diminta YAICI memberikan informasi untuk kemudian stempel hoax itu bisa dicabut gitu ya Pak Wiryanta ya. Jadi bisa saling mengoreksi. Nah sekarang ke Ibu Nuning. Ya. Kita udah pernah bicara soal menyisiri sinetron ya Mbak. Yang ada built-in-nya. Melempengkan ya. Silakan Mbak Nuning. Baik, terima kasih Kang Maman. Terima kasih dari kawannya dari IDN Times ya Mas. Ya, IndonesiaTimes.com. Baik, berkaitan dengan yang built-in, kemarin tepatnya sudah 1 tahun yang lalu, saya mendapatkan laporan berkaitan dengan ada built-in kental manis yang kemudian diseduh dan diminum di sinetron Ikatan Cinta itu
Oktober 2020 begitu ya. Dan itu langsung disampaikan oleh teman-teman saya, Yaichi atau Yaiki yang benar nih Mas. Nah, di teman-teman Yaichi sudah langsung sampaikan ke saya bahwa ada sinetron dengan muatan-muatan yang ada iklan yang built-in dan itu menyesatkan masyarakat karena itu ditampilkan secara visual sebagai satu-satunya asupan gizi begitu dan tidak kemudian didampingi sebagai minuman pendamping makanan yang lain atau sebagai topping. Nah, itu langsung disampaikan ke KPI. Pada hari itu juga di saat tayangnya sinetron itu kami langsung sampaikan kepada tim produksi dari Ikatan Cinta khususnya ke direktur program dan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Dan alhamdulillah sekarang dan sampai kemudian 2 hari setelah itu sudah tidak lagi ditemukan tayangan-tayangan yang kemudian mengandung muatan iklan built-in yang mengandung muatan susu kental manis. Jadi menurut saya begini kuncinya ini Mas. KPI kemudian tidak bisa kemudian berdiri sendiri dalam konteks pengawasan memberikan informasi kepada publik ini secara menyeluruh dan benar begitu. Karena apa? Muatan-muatan di televisi itu kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian di luar kapasitas pemantau KPI. Satu misal, kemarin kita mendapatkan laporan dari masyarakat berkaitan dengan konsumsi hewan yang ternyata itu adalah bagian dari hewan yang dilindungi. Sementara di Code of Conduct-nya KPI dalam hal ini P3SPS tidak secara eksplisit mengatur itu. Ini sama halnya dengan konteks iklan susu kental manis yang kemudian ternyata susu kental manis itu aturannya ada banyak nih, tidak boleh kemudian ditampilkan dalam sebagai satu-satunya asupan, bukan sebagai dikonsumsi bayi di bawah 1 tahun. Nah, ketika ini kemudian tidak ada sinergi dengan berbagai pihak, BPOM, Yaichi, dengan masyarakat pengaduan, begitu ya, tentu kita tidak akan tahu itu. Maka kata kunci untuk kemudian menjamin informasi yang kemudian yang valid, yang akurat bagi masyarakat, maka butuh sinergi itu. Kalau menjawab pertanyaannya dari teman-teman indonesiatimes.com itu, ya itu sudah kemudian diberikan tindakan oleh KPI dan sampai sekarang kemasan-kemasan visual yang kemudian menampilkan susu kental manis tidak semata-mata hanya topping gitu sebagaimana anjuran dari BPOM itu sekarang sudah bersih dan nyaris tidak ada lagi di tahun 2021 ini. Nah, kalau isu kesehatan yang banyak muncul di televisi memang nyaris sudah tidak ada karena BPOM dan KPI sudah punya MOU berkaitan dengan pengawasan tentang konten-konten yang bermuatan makanan dan obat di layar kaca. Gitu, Kang. Baik, makasih Mbak Nuning. Kita masih punya waktu 9 menit. Oke, 1 orang. Ada lagi? Boleh, tapi ke sini dulu. Ya, Mas Wijaya. Biar TikTok. Silakan, Mas. Oke, cek. TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan saya Andi Ristanto dari gnp.co, JPNN Group. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ignatius dan Pak Wirianta dari Kominfo. Banyak sekali hoaks khususnya di media sosial, terutama juga tentang isu kesehatan ini. Nah, apakah menurut Pak Ignatius ini perusahaan media harus bertanggung jawab besar dengan beredarnya hoaks di media sosial ini? Jadi tanggung jawab perusahaan media sosial, Pak, tentang hoaks yang beredar di sosial media mereka. Dan untuk Pak Wirianta, apakah Kominfo sendiri sudah mengatur atau ada peraturan tentang tanggung jawab perusahaan media sosial ini dengan konten yang ada di sosial media mereka? Terima kasih. Mas Andi, ini kita bagi 2. Media sosial dan media online, media jurnalistik online. Ini media sosial. Media sosial, bukan media jurnalistik. Bukan. Oke, khusus media sosial. Ya. Silakan, Mas. Mas Kumkum dulu. Ayo, Mas Kumkum. Mas Arianto, panggilan dia di kampus, sorry. Oke, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya, dan saya kira ini isu yang krusial. Di beberapa negara lain, kalau saya tidak salah, misalnya salah satunya di Jerman itu Facebook itu sangat takut dengan regulasi lokal, karena kalau ada
informasi yang salah atau informasi yang menimbulkan kebencian muncul di Facebook, Facebook akan kena denda. Oleh karena itu mereka takut. Saya tidak tahu kenapa, dan tadi juga Pak Wirianta juga sudah menyebutkan ya, bahwa di dalam Facebook sendiri potensi atau hoax-nya termasuk yang cukup banyak. Selain kemudian juga mungkin aplikasi WhatsApp gitu ya. Nah, di sini saya kira ketegasan regulasi yang dibutuhkan. Kalau kita memiliki regulasi yang cukup ketat untuk mengatur para perusahaan platform besar ini atau perusahaan media sosial ini, kita mungkin bisa pelan-pelan sedikit mengurangi dampak dari hoax, karena lalu kemudian pihak penyedia layanan media sosial itu juga bertanggung jawab atas konten-konten yang beredar. Sebenarnya tanda kutip ya, sederhana. Kalau misalnya Facebook mau mengurangi hoax yang ada di dalam platform mereka, hire-lah lebih banyak orang untuk mengawasi konten, sehingga lalu kemudian konten-konten yang menjurus ke arah hoax atau juga misalnya soal penebar kebencian seperti itu bisa segera di take down atau bisa segera diurus gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Ini yang belum ada kita belum ada. Secara umum kita bisa bilang mungkin kita ini masih lemah berhadapan dengan platform-platform besar tadi, begitu ya. Tetapi kalau di luar negeri bisa membuat mereka lebih aware untuk masalah ini, nah ini saya kira sesuatu yang menarik ya. Apalagi kalau mungkin diingat juga beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah bulan lalu ya, ketika ada hearing di Senat Amerika, salah satu mantan pegawai Facebook itu mengatakan bahwa pemilik mereka itu tidak peduli dengan urusan soal penebar kebencian dan lain-lain di dalam konten mereka. Yang diutamakan oleh para pemilik Facebook ini adalah bagaimana itu meningkatkan traffic, meningkatkan engagement dan lain-lain. Jadi pikirannya murni ke soal bisnis. Nah, ini yang saya kira kemudian akan juga mengerikan kalau itu terus terjadi di Indonesia tanpa ada sebuah regulasi yang ketat. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, ini menarik nih. Sebelum ke Pak Wirianta, kan Google kemarin Oktober 2021 mengatakan Indonesia jadi negara terbanyak minta hapus konten. Minta take down konten. Ini bagaimana nih Pak Wirianta? Baik, terima kasih Kang Maman. Terima kasih Pak Ignatius Haryanto. Saya sering mendengar namanya, tapi wajahnya baru hafal sekarang ya. Terima kasih. Jadi orang terkenal belakang layar Pak Wir. Iya, saya dikenalkan dengan wajah beliau oleh Kang Maman. Terima kasih. Ya, betul. Sebelum saya in charge di direktorat ini ya, saya sebelumnya adalah kepala pusat riset ya mengenai aplikasi informatika. Nah, saya ingat betul waktu itu diperintah oleh Bapak Menteri Kominfo di tahun 2019 ya, 2019 awal. Nah, itu berkenaan dengan sebetulnya bagaimana sih mempajaki seperti tanda petik Google dan sebagainya. Nah, ini kami juga mengundang kepada teman-teman dari Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak, kemudian dari Lembaga Konsumen Indonesia dan masih banyak lain lagi. Nah, bagaimana kita bisa memajaki platform-platform atau search engine seperti itu? Nah, tentu mereka harus tanda petik dipaksa untuk punya perusahaan di Indonesia. Misalnya ada sekarang itu Google Indonesia, dari ini bisa dipajaki. Nah, analogi yang sama betul. Saya sangat terima kasih kepada Pak Ignatius Haryanto. Inilah yang sebetulnya misalnya seperti Facebook atau YouTube atau apapun yang lain-lain seperti Instagram itu dan satu grup juga mereka ini. Nah, ini tentu Instagram atau Facebook Indonesia. Nah, ini sekarang bisa kita berikan regulasi yang ketat untuk menyaring informasi-informasi yang dalam kategori hoax tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentu diperlukan regulasi yang
tegas seperti apa yang terjadi di benua Eropa terutama ya, khususnya ada di Jerman tadi disampaikan oleh beliau. Nah, jangan hanya kita ini hanya meminta untuk di take down mengenai konten-konten, mengajukan lah ya. Kalau kita itu, kita ini kan di negeri kita sendiri di Indonesia itu ya, ini punya regulasi ya sudah tutup saja kan gitu. Ini hal-hal yang demikian ini perlu ketegasan, bahwasanya tegas tentu saja dipayungi oleh regulasi-regulasi yang tentu saja itu diturunkan dari undang-undang, kemudian regulasi yang di bawahnya ini baru bisa berjalan secara efektif ya. Ini tidak seperti tanda petik ya. Kementerian Kominfo kecapean sendiri jadinya, misalnya seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kita bisa menstempeli hoax 1, 2, 3, bisa men-take down 1, 2, 3, tapi yang muncul ribuan. Nah, ini lelah sendiri, ini kerjaannya, jadi kita ini kerjaan tukang pemadam kebakaran atau bagaimana? Inilah yang perlu diatur regulasinya agar ruang digital ini dapat diisi sesuatu hal-hal yang positif bagi publik. Saya kira itu, Kang Maman. Baik, makasih Pak Wir. Indonesia ini luar biasa, gajinya UMR tapi nyerempet bahaya, nyebarin hoax, nggak takut. Padahal pasal 28 Undang-Undang ITE bilang sanksi pidananya sampai 4-6 tahun atau denda sampai 1 miliar kan Mas. Itu pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan itu. Dan mereka cuek aja. Tadi Mas Wijaya masih mau nanya satu atau di situ dulu ya? Silakan, nanti kita gabungkan aja dua-duanya sebagai pertanyaan terakhir. Silakan. Selamat siang Pak, saya Abraham dari media online industri.go.id. Kalau kita lihat ya kasus tadi ya Pak yang mengenai SKM itu, kan kita lihat bahwa itu semua yang disampaikan di media-media itu merupakan hoax. Bagi masyarakat memang banyak dirugikan, apalagi pemerintah sebagai pembuat regulasi. Nah, tapi kan kalau dari sisi si produsen sendiri, itu sepertinya Pak ada tendensi, ada kecenderungan bahwa hoax itu kayaknya mau dia pelihara, mau dia pertahankan, supaya paling nggak produknya dia kan masih tetap dikenal masyarakat luas gitu ya Pak ya. Nah, kalau begitu Pak, ada kasus seperti itu, kira-kira institusi mana Pak atau regulasi apa yang digunakan supaya bisa meredam hal seperti itu, mengingat bagaimanapun juga kan pemerintah harus berpihak ke masyarakat untuk mengayomi terutama di bidang kesehatan dengan dari efek samping dari SKM ini. Terus kemudian di samping itu upaya apa lagi yang bisa ditempuh oleh pemerintah selain dari mungkin dari Kementerian Kesehatan, ini dari Kementerian Informatika, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada si produsen tadi sebagai suatu edukasi bahwa untuk mempromosikan produk-produk tertentu ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Abraham. Mas Wijaya langsung. Oke, siap. Terakhir barangkali ya. Pertanyaannya untuk Mas Arief Hidayat dari YIC. Mas, tadi kan juga disampaikan ada hasil investigasi ya terkait dengan dampak mengkonsumsi SKM itu sendiri. Dari hasil investigasi YIC itu sejauh ini seperti apa sih Mas dampaknya, atau mungkin ada fakta-fakta yang sudah didapat di lapangan, dan kemudian bagaimana ini mensiasatinya gitu, kaitannya juga dengan literasi digital atau informasi-informasi yang kita tahu masih selalu kurang akurat ya, khususnya di media sosial. Apa mungkin ada konsorsium YIC dengan ormas yang lainnya, atau mungkin juga udah bikin petisi gitu. Apa barangkali ada skema lain yang sudah dijalankan dari YIC. Makasih. Baik, nanti mungkin ke Mas Arief nanti berkaitan bagaimana bekerja sama dengan NU dan Aisyah ya.
Dengan itu yang pertama, sekaligus nanti 3 pembicara kita sekaligus statement closing statement tentang tadi pertanyaannya Mas Abraham, menarik nih. Kemungkinan ada ditengarai kemungkinan malah sengaja menyebarkan hoax supaya tetap viral, supaya produknya tetap di atas, search engine optimization-nya langsung terlihat paling atas. Jadi memang dipublikasi hoax tersebut. Bagaimana upaya Kominfo, KPI, dan juga sebagai peneliti media agar hal-hal ini tidak terjadi. Kita mulai dari Mas Arief dulu, silakan Mas. Terima kasih. Mungkin saya agak jawab sedikit pertanyaan Pak Abraham tadi ya. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh lembaga? Kami tadinya berharap setelah ada stempel hoax dari Tanbak Hoax dan Kominfo tentang bahwa SKM tidak boleh dinyatakan sebagai hoax, ada klarifikasi dari pihak BPOM. Kami berharap seperti itu tadinya. Tapi sampai detik ini BPOM tidak pernah klarifikasi tentang itu. Jadi padahal di surat edaran BPOM tahun 2018 jelas itu disebutkan bahwa kental manis tidak boleh diseduh. Jelas di situ. Tapi sampai detik ini BPOM tidak mengklarifikasi cap hoax tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tanbak Hoax dan Kominfo itu mengambil narasumber dari pihak ketiga. Itu dari peneliti dari Undip. Jadi Tanbak Hoax dan Kominfo bukan mengambil narasumber dari BPOM. Harusnya BPOM lah sebagai narasumber yang menyatakan itu hoax. Kenapa? Narasumber ini yang dipercaya sebagai sumber informasi gitu yang bisa dicap sebagai hoax gitu. Itu. Yang ketiganya, produsen memanfaatkan isu itu, kami menemukan bahwa mereka membuat rilis dan disebar ke media. Itu memanfaatkan isu hoax itu untuk menaikkan rating mereka. Bahwa isu SKM tidak boleh diseduh adalah hoax. Dan itu berlangsung hampir 2 minggu. Dan itu dimuat oleh teman-teman dari media banyak karena dari rilis. Jadi kami awalnya berharap BPOM langsung klarifikasi supaya itu tidak beredar luas, tapi faktanya tidak. Itu yang Pak Abraham tadi ya Pak. Terus tadi Pak Wijaya, kami melakukan advokasi itu sudah lama kerjasama dengan pimpinan pusat Aisyah dengan Muslimat NU untuk mensosialisasi bahwa SKM itu bukan susu, bahwa kental manis itu adalah sirup yang beraroma susu. Dampaknya apa? Kami temuan di masyarakat, pertama kami melakukan advokasi karena berdasarkan data ada Ari Sandi yang meninggal di Kendari gara-gara konsumsi SKM berlebih dan orang tuanya mengatakan di media saat itu dia meninggal karena konsumsi SKM tiap hari. Kami riset langsung di Kendari. Kami wawancara orang tuanya dan kami melakukan survei. Faktanya apa? Saat riset pertama tahun 2018 bahwa ibu-ibu di Kendari mengatakan bahwa 90% lebih, 96% itu mengatakan bahwa SKM itu adalah susu yang layak diminum dan berenergi. Itu adalah persepsi masyarakat. Dan temuan kami saat itu juga yang cukup memprihatinkan bahwa pengaruh SKM dinyatakan sebagai susu yang layak untuk dikonsumsi adalah dari media. Baru kami melakukan riset di Batam, di Kepulauan Batam, karena saat itu ada anak juga yang masuk rumah sakit yang sakit karena konsumsi SKM berlebihan. Dan berlanjut pada riset selanjutnya, di Jabodetabek kami temukan banyak anak yang mengkonsumsi SKM yang berlebih. Bahkan dalam 1 hari bisa 6 botol. Dalam 1 hari, 6 botol yang kayak gini diminum itu, 1 kaleng 1 hari. Kami di Bantar Gebang juga kami buat posko juga di sana dan hampir semua orang tuanya juga memberikan SKM kepada anaknya. Di Jakarta jauh lebih banyak. Meskipun kita dekat dengan ibu kota, banyak ibu-ibu yang sampai detik ini dalam pandemi ini memberikan SKM kepada anaknya. Karena mereka tetap menganggap yang berwarna putih adalah susu. Bagaimana strategi perusahaan produsen mempertahankan isu bahwa ini adalah susu? Salah satunya pernah masuk ke sinetron. Yang paling sering sekarang adalah yang belum dijangkau oleh Kominfo adalah mereka menggunakan endoshare. Sekarang ini lewat sosial media, influencer. Yang belum dijangkau oleh Kominfo sekarang. Banyak influencer sekarang yang menggunakan isu bahwa SKM itu adalah tetap susu. Banyak. Itu belum terjangkau oleh Kominfo. Mohon nanti
teman-teman dari Kominfo bisa menjangkau itu gitu. Karena kalau di iklan mereka sudah berubah total. Yang tadinya iklannya jelas di situ sebelum tahun 2018 bahwa SKM bisa dikonsumsi sebagai minuman berenergi minimal 3 kali sehari. Itu iklannya. Saya lihat di Pasar Minggu tuh pelang gede banget itu. Pas keluar BPOM, peraturan BPOM yang tahun 2018, iklan itu langsung ditutup. Dan berubah sekarang, udah berbentuk dari topping. Tapi strategi lainnya ada, yang langsung ke pasar menyebarkan saset ke sekolah-sekolah, ke pasar-pasar ada. Tapi iklan yang tampil di media itu memang dalam pengawasan masyarakat, dalam komisi penyiaran juga diawasi BPOM, itu bisa terdeteksi. Tapi yang di bawah ini, itu yang tidak terdeteksi. Jadi kami tetap melakukan advokasi, kami jangkauannya juga selain dengan pimpinan pusat Aisyah, dengan Muslimat NU, dengan Himpaudi, dengan teman-teman LSM lain, dengan Kopmas, dengan banyak lembaga-lembaga lain juga kami kerjasama untuk tetap mengadvokasi bahwa kental manis itu adalah gula beraroma susu. Jadi bukan susu, seperti itu. Terima kasih dari saya. Ya, Kang Maman. Informasi-informasi hoax dan salah ini tidak lagi masuk ke lembaga-lembaga penyiaran. Silakan Bang, sekaligus sebagai penutup. Halo, suara Kang Maman tidak terdengar. Sorry, ke Mbak Nuning. Bagaimana lembaga penyiaran dipagari supaya tidak lagi memberikan informasi yang bersifat hoax, baik mis, dis maupun malinformasi? Iya, yang pertama, ini sekaligus closing ya, Kang? Iya, Mbak Nuning. Oke, baik. Yang pertama tentu sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa untuk memagari hoax, disinformasi, misinformasi, dan lain sebagainya, tentunya harus ada penegakan kode etik jurnalistik sebagaimana yang diatur di P3SPS di pasal 40 tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Ketika teman-teman itu sudah mengedepankan prinsip jurnalistik dengan ketat, tentunya potensi hoax disinformasi itu tidak ada. Karena saya punya keyakinan bahwa di ruang-ruang redaksi itu proses seleksi informasinya, screening informasinya jauh lebih ketat dibandingkan dengan sosial media. Oleh karena itu, bagian dari harapan saya, rekomendasi dari pertemuan ini tentunya mari kita dorong bersama-sama untuk pengaturan konten media baru, khususnya sosial media, dalam rangka melindungi hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan juga dalam rangka menjaga iklim kompetisi yang berkeadilan. Artinya sekarang ini industri penyiaran dengan sangat ketat diawasi oleh KPI, dan mereka tidak lagi menampilkan informasi yang bermuatan hoax, tidak lagi kemudian ada pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Cuman di sisi lain media-media baru dengan sangat leluasa menampilkan hal-hal tersebut. Sehingga dorongan untuk pengaturan dalam rangka kompetisi yang berkeadilan itu perlu didorong bersama-sama. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu pengaturan literasi atau penguatan literasi kepada masyarakat dengan tetap mendorong masyarakat untuk terus mengkonsumsi informasi yang benar, akurat, dengan kami selalu merekomendasikan untuk merujuk kepada media-media konvensional. Dalam hal ini televisi, radio, portal berita online, ataupun koran cetak, dan lain sebagainya, yang kemudian keberadaan dari industri-industri tersebut bisa terverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga mendorong lembaga penyiaran untuk kemudian dalam khususnya program-program jurnalistik, program talk show, iklan layanan masyarakat, juga berkomitmen untuk menjaga publik kita, khususnya kalau kami itu selalu berkomitmen prinsip perlindungan anak dan remaja dan juga perempuan, maka program-program tersebut didorong untuk memproduksi atau untuk diberikan muatan yang kemudian
pro kepada publik, pro kepentingan publik seperti itu. Dan terakhir, kami berharap teman-teman di IC bagian dari yang menjadi kontributor informasi bagi kami di Komisi Penyiaran Indonesia apabila ada muatan-muatan yang mengandung informasi yang tidak tidak strategis atau tidak baik bagi masyarakat. Demikian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nuning. Sekaligus kasih masukan ke saya pribadi. Jumat itu ada pertemuan dengan Kemenko PMK tentang peta jalan literasi Indonesia yang sedang disusun. Masukan yang menarik soal peta jalan literasi yang ada di media baru nih, yang justru kadang-kadang orang tidak peduli. Nah ini sekaligus ke Pak Wiryanta, berkaitan dengan pertanyaan tadi soal bagaimana memagari masyarakat supaya tidak terpapar hoax terus-menerus. Ya, terima kasih Kang Maman. Pesan saya yang pertama tentu rujukan yang terpercaya untuk media di kita ya di Indonesia itu adalah media mainstream, utamanya adalah media cetak ya. Itu mainstream tidak, karena bisa dikonfirmasi dengan baik. Kemudian tentu saya juga pesan media massa terutama televisi ya, terutama televisi ini kalau mengangkat berita itu jangan mengambil berita-berita ataupun yang asalnya itu viral dari media sosial. Ini tentu saja tanda petik juga cukup mengganggu. Kemudian media online saya senang itu kecepatannya, tetapi ketelitian dan keakuratannya mohon dijaga dengan baik. Dan yang terakhir kontaknya dengan SKM di dalam tubuh yang sehat tentu saja ada jiwa yang sehat. Artinya tadi saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan Mas Arief. SKM adalah sirup yang beraroma susu, jadi pakailah atau gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ini penting, dan bila ini dapat diamplifikasi di dalam media sosial yang dimiliki oleh YAIC, dan juga kami mohon juga tolong kami juga dikasih potongan konten dari ini akan kami diseminasikan, akan kami amplifikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih Pak Wiryanta. Mas Kumkum terakhir. Silahkan Mas. Mas Kumkum, Mas Haryanto. Maaf. Ignatius Haryanto. Tadi menjawab pertanyaan Mas Abraham ya terkait dengan soal hoax yang dipelihara seperti itu. Kalau kita bicara tentang hoax ini kan kita bicara tentang pertarungan informasi dari berbagai pihak. Kalau dalam ranah politik, dalam situasi pemilu, ya kita tahu kontestannya siapa. Peserta partai politik, kandidat presiden, dan lain-lain. Nah sekarang kalau kita bergeser dalam konteks isu kesehatan, ya kita berhadapan dengan informasi-informasi yang sedang bertarung atau sedang berkontestasi antara katakanlah kelompok yang punya perhatian terhadap masalah kesehatan, kemudian juga kita berhadapan dengan informasi yang disajikan oleh produsen-produsen seperti itu, yang kemudian juga kita berhadapan dengan informasi yang datang dari regulator, ya. Nah ini yang lalu kemudian di sini saya kira pertarungannya memang akan selalu seperti itu. Mereka yang bertarung dalam ranah kesehatan ini, lalu kemudian tiga pihak ini kalau boleh dibilang menyampaikan informasi yang benar menurut mereka. Dan saya kira kalau kita merujuk kepada peraturan yang sudah ada yang dikeluarkan oleh BPOM, ya berarti sudah kita bisa katakan bahwa memang konsumsi SKM perlu dengan kehati-hatian dan sangat tidak cocok untuk anak atau bayi seperti itu. Nah, kalau ada pihak yang ingin melanggengkan bahwa itu adalah hoax seperti itu, ya memang kita harus hati-hati. Dan saya kira para jurnalis di sini juga kan menjadi kalau boleh dibilang mungkin mata, hidung, telinga pertama dari masyarakat, karena mereka inilah yang mendapatkan informasi itu yang lalu kemudian
baru disebarkan kepada masyarakat. Nah, dari sini saya harapkan teman-teman menjadi semakin berhati-hati, karena bagaimanapun juga konteks pertarungan informasi seperti ini akan selalu terjadi nanti dalam industri apapun. Saya kira ini kebetulan ini soal kesehatan, kali lain bisa jenis-jenis usaha yang lain, tetapi saya kira pertarungan informasi ini akan selalu ada, sehingga lalu kemudian cek dan recheck kepada orang yang memang capable, kepada orang yang memang sah, legitimate, seperti itu saya kira akan sangat baik begitu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Ignatius Haryanto. Sekaligus terima kasih kepada Pak Wiryanta, Dr. Andes Wiryanta, MA, PhD, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kominfo, Mbak Nuning Rodiah, Komisioner KPI Pusat, Mas Ignatius Haryanto, peneliti, makasih peneliti media Mas Ignatius Haryanto, dan juga pengajar, saya juga menyebut beliau sebagai konsultan media, dan Mas Arif Hidayat, Ketua Harian YAICI. Respect saya buat YAICI yang istiqomah betul di jalan ini untuk meyakinkan ke publik kental manis bukan susu. Itu jelas-jelas betul, dan kemudian tidak boleh untuk anak, hanya topping untuk pelengkap makanan, bukan makanan tunggal, dan memang tidak boleh diseduh. Dan kepada teman-teman media, satu, kita media pasti tahu betul apa bedanya katanya dengan faktanya, tapi hati-hati endorser bisa mencampur adukan hal itu. Contoh sederhana seperti ini, kalau kita tanya ke orang, si A ngomong kok, faktanya dia ngomong. Betul, fakta itu dia ngomong. Mau nggak kita melanjutkan, apakah yang dia omongkan itu fakta atau katanya? Atau semata opini? Jadi hati-hati memisahkan antara fakta dengan katanya. Bisa jadi faktanya memang ngomong, tapi yang dia omongkan bukan fakta, tapi sekedar opini. Kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan kita tidak lagi menyebut susu kental manis, tapi kental manis, dan kalau menyebut kata SKM, ingat saya saja. Saya Kang Maman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Teman-teman, izin. Warahmatullahi wabarakatuh.